Pernah kepikiran nggak kenapa sih perusahaan raksasa kayak Nokia atau BlackBerry yang dulu kayaknya nggak perkalahkan, bisa tiba-tiba lenyap? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah kerangka kerja Zone to Win dari Geoffrey Moore buat nemuin jawabannya. Kenapa justru perusahaan yang paling sukses, yang paling sering gagal mengantisipasi gelombang inovasi berikutnya? Ternyata, biang keladinya adalah apa yang Moore sebut sebagai krisis prioritas. Ini adalah sebuah konflik internal yang terjadi di jantung setiap perusahaan yang sudah mapan. Dan ini bukan cuma teori loh. Krisis ini nyata dan sudah menciptakan kuburan para raksasa. Perusahaan-perusahaan yang dulunya juara, tapi malah salah belok di tikungan yang paling penting. Taruhannya benar-benar besar. Jadi, para raksasa yang kita lihat tadi itu bukan kalah karena pesaing dari luar, bukan. Mereka runtuh dari dalam. Geoffrey Moore menyebutnya perang saudara korporat, sebuah pertarungan internal untuk merebutkan arah dan masa depan perusahaan. Pertarungannya terjadi antara dua kubu. Kubu pertama fokusnya cuma satu, penuhin target kuartal ini. Pokoknya bisnis yang ada sekarang harus aman. Nah, kubu kedua justru sebaliknya. Mereka mau bertaruh besar untuk masa depan yang belum jelas, yang penuh risiko, tapi punya potensi disruptif. Moore punya analogi yang keren banget. Situasi ini tuh persis kayak nonton pertandingan sepak bola anak-anak. Kacau balau, nggak ada posisi, nggak ada strategi, semuanya lari ngejar satu bola yang sama yaitu target pendapatan jangka pendek. Akibatnya, gawangnya kosong, pertahanannya bolong di mana-mana, perusahaan jadi rentan. Terus gimana caranya kita mendamaikan perang saudara ini? Nah, Moore menawarkan sebuah playbook baru, sebuah aturan main baru yang disebut zone management. Idenya sebenarnya simpel, tapi sangat powerful. Biar nggak kayak tim sepak bola anak-anak tadi, kita harus berhenti pakai satu aturan main yang sama untuk semua orang. Sebaliknya, kita perlu bagi-bagi tim dan menaklukkan lapangan dengan strategi yang jelas untuk setiap posisi. Oke, mari kita bedah lebih dalam. Kerangka ini secara spesifik memisahkan dua konflik utama. Pertama, antara inovasi disruptif yang benar-benar baru dengan inovasi berkelanjutan yang cuma memperbaiki produk yang udah ada. Kedua, antara tim yang fokus ke kinerja pendapatan hari ini dengan tim yang tugasnya melakukan investasi pendukung untuk masa depan. Kuncinya adalah menciptakan batasan yang jelas, supaya mereka nggak saling sikut dan saling bunuh. Nah, untuk menciptakan batasan-batasan ini, Moore menetapkan 4 zona yang berbeda di dalam perusahaan. Anggap aja ini adalah formasi tim di lapangan, di mana setiap pemain tahu persis di mana posisinya dan apa tugasnya. Yuk, kita lihat formasinya. Di satu sisi, kita punya mesin utama perusahaan, zona kinerja yang fokusnya adalah mencapai target kuartal ini, dan zona produktivitas yang mendukungnya agar lebih efisien. Dua-duanya ini adalah soal bisnis hari ini. Di sisi lain, ada masa depan. Zona inkubasi adalah lab eksperimen, tempat ide-ide liar dan disruptif diuji dengan horizon waktu 3-5 tahun. Kalau ada ide yang berhasil, ide itu pindah ke zona transformasi untuk dibesarkan menjadi bisnis raksasa berikutnya. Lihat kan, betapa bedanya tujuan dan lini masa mereka? Kerangka kerja ini bukan cuma sekedar teori manajemen ya. Ini adalah panduan praktis untuk dua skenario paling krusial dalam bisnis. Kapan kita harus bermain menyerang dan kapan kita harus bermain bertahan. Perusahaan Anda mau jadi the next big thing, kayak Apple waktu meluncurkan iPhone. Nah, itu namanya zone offense. Atau Anda lagi diserang habis-habisan oleh pendatang baru, kayak Microsoft waktu melawan Netscape, itu namanya zone defense. Aturan main dan fokusnya benar-benar beda untuk masing-masing skenario. Dan kalau kita bicara soal bertahan, strateginya itu cerdas banget. Nggak usah panik, ada 3 langkah disiplin yang bisa dilakukan. Pertama, tiru fitur utama penyerang, biar produk kita jadi cukup baik. Kedua, potong biaya habis-habisan di model bisnis lama kita, biar bisa tetap bersaing. Dan ketiga, baru deh kita cari cara untuk jadi beda lagi dalam jangka panjang. Punya strategi menyerang dan bertahan ini krusial banget. Tapi semua kerangka kerja ini nggak akan jalan sendiri. Supaya berhasil, ada satu hal yang paling mutlak. Kepemimpinan yang super tegas dari pucuk pimpinan. Saat perusahaan memutuskan untuk menyerang untuk menciptakan disrupsi, sang CEO punya satu tugas yang mengalahkan semua tugas lainnya, yaitu memilih satu inovasi besar berikutnya untuk dipertaruhkan. Bukan 2, bukan 3, cuma 1. Kenapa harus 1? Karena mencoba mengerjakan semuanya sekaligus atau yang disebut Moore mengoleskan sumber daya kayak selai kacang tipis-tipis ke semua proyek itu adalah resep pasti untuk gagal total. Inilah cara para raksasa itu berakhir di kuburan. Jadi, dengan memilih satu pertaruhan besar, CEO itu sebenarnya sedang mengakhiri perang saudara di dalam.
Seluruh sumber daya perusahaan jadi fokus ke satu titik. Dan yang paling penting, si bayi inovasi ini mendapatkan perlindungan yang dibutuhkannya untuk bisa bertahan dan tumbuh besar tanpa diganggu oleh bisnis utama yang sudah mapan. Nah, sekarang coba deh lihat ke dalam organisasi Anda sendiri. Setiap perusahaan, sadar atau tidak, punya 4 zona ini. Pertanyaannya adalah, apakah mereka bekerja dengan harmonis, atau jangan-jangan agenda satu zona sedang pelan-pelan membunuh zona yang lainnya? Siapa yang sebenarnya memenangkan perang saudara di dalam perusahaan Anda?